Kesejukan perkebunan teh di dataran tinggi. Kesegaran buah yang memikat lidah. Semua terangkum dalam kekayaan warna perkebunan Nusantara. Saya akan melihat kebun Edelweiss yang tak jauh dari kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kebun Edelweiss ada sejak tahun 2018 yang dikelola oleh kelompok Tukedu, kelompok binaan Taman Nasional Kelimutu. Permisi Pak Vendra, ini luas banget ya Pak. Dari pihak Taman Nasional Kelimutu melakukan pelatihan tidak kepada masyarakat? Ini kan masyarakat semua nih yang mengelola. Iya, kita dari awal melakukan pelatihan terus melakukan pembinaan. Dalam hal ini proses penanaman sampai pemanenan. Begitu juga dengan nanti proses penjualan itu kita selalu dampingi. Oke, menarik nih Pak. Jangka waktu Edelweiss dari pembibitan sampai panen sekitar 6-8 bulan baru dapat dipetik. Kuncup bunga yang berwarna kuning itulah yang baik dan siap dipetik. Barulah Edelweiss dirangkai dan dikeringkan. Disebut sebagai bunga abadi, Edelweiss ini pun akan tetap mekar. Kota Bunga, begitulah nama Tomohon tersohor di seantero Nusantara. Berada di dataran tinggi, berbagai jenis bunga tumbuh subur di kota ini. Salah satu taman bunga yang menjadi destinasi wisata adalah Taman Bunga Mahoni yang berada tak jauh dari kota. Berbagai bunga tumbuh subur di sini, salah satunya bunga matahari. Taman Bunga Mahoni sangat cocok bagi para traveler yang senang bersuah foto atau selfie. Berfoto dengan bunga menjadi hal wajib di sini. Tapi selain itu, Taman Bunga Mahoni juga menyediakan beberapa spot atau tempat berfoto lain, seperti ayunan dan juga jembatan kayu di sekitar taman. Pak Frans, ini tempat ini tuh biasanya memang untuk menanam bunga, dipanen, dijual, atau hanya untuk dilihat aja Pak? Hanya untuk dilihat saja. Sudah berapa lama ini? Ini saya tanam sudah 5 bulan. 5 bulan? Sudah 5 bulan. Terus iya. Ini tempat ini biasa hanya untuk foto-foto gitu ya? Iya. Dulunya sini tanam sayur. Kayak gini tuh bunga apa aja Pak yang ada? Ini bunga namanya kolasia. Kolasia. Kalau yang sebelah sini? Kalau ini bunga sarang ayam. Sarang ayam. Terus kedepannya kan saya lihat masih dibangun nih Pak ya. Mau dibikin apa sih sebenarnya di sini selain tempat foto? Ini mau dibikin tempat istirahat tamu-tamu. Kayak semacam kafe, kopi Iya. gitu ya. Selain menjadi ciri khas kota, bunga juga menjadi penopang hidup para petani di Tomohon. Disinilah pembibitan dan penanaman bunga secara intensif dilakukan. Rumah kaca atau greenhouse show window. Perawatan khusus dilakukan terutama pada bunga krisan yang memiliki banyak jenis dan banyak diminati oleh masyarakat. Selain oleh warga sekitar, bunga di show window juga banyak diminati warga luar kota, terutama Manado. Yang lebih unik, pembeli yang datang ke sini dapat dengan bebas memilih bunga dan memetiknya sendiri. Malino juga identik dengan bunga. Bahkan, Malino dijuluki sebagai kota bunga. Bunga-bunga yang tumbuh dengan cantiknya di Malino antara lain bunga anggrek dan bunga krisan. Bunga krisan atau yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan bunga seruni ini adalah salah satu bunga yang populer bagi pecinta bunga. Tak hanya memiliki bentuk yang indah, tetapi bunga krisan juga unggul karena terdiri dari berbagai macam warna.
Saya dan Mala mengunjungi instalasi kebun benih Hortikultura Malino. Di sini wisatawan bisa belajar tentang cara menanam dan mengembangbiakan bunga krisan. Halo Pak. Halo. Saya Clara. Dengan Ya, Bapak siapa? Sampara. Bapak Sampara. Ini bunganya banyak sekali. Ya, Pak, ini untuk persiapan Beautiful Malino. Di tipe Malino. Iya, Ini kan namanya bunga krisan. Iya. Tapi setiap warna namanya beda-beda. beda-beda. Apa saja nih Pak? Kalau ini Heriati yang kuning. Heriati yang kuning. Hariati. Heriati. Ini Mardalina yang merah. Setiap warna lain namanya. Bunga krisan yang ditanam di Malino, Kabupaten Goa merupakan salah satu bunga krisan yang terbaik di dunia loh. Standar mutu bunga di Malino sudah memenuhi standar internasional, bahkan diekspor ke Jepang. Malino, kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu objek wisata alam yang memiliki daya tarik luar biasa. Kalau di Jawa ada dataran tinggi puncak yang sejuk, nah Malino ini kawasan puncaknya Sulawesi. Suasana pegunungan, udara sejuk, dan pemandangan asri menjadikan Malino destinasi tepat untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Malino terletak 90 km dari kota Makassar ke arah selatan. Dari Makassar, wisatawan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5 jam saja menggunakan kendaraan roda 4. Salah satu daya tarik Malino adalah wisata kebun teh. Perkebunan teh seluas lebih dari 200 hektar ini menjadi kawasan wisata favorit wisatawan untuk menikmati panorama hijau perkebunan teh. Jangan lupa untuk membawa baju hangat ya. Anginnya kencang sekali di atas sini. Untuk menikmati panorama ini, wisatawan harus membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Saya sudah janjian dengan salah satu warga lokal Kabupaten Goa, Mala. Mala akan mengajak saya mengunjungi tempat-tempat wisata di Malino. Aduh, enak banget, dingin-dingin, minum teh hangat. Puas kan sama cuacanya? Malah, apa sih keunggulannya Malino itu? Jadi Malino ini keunggulannya full of nature. Apa sih yang membuat beda perkebunan teh di Malino dengan di tempat lain? Nah, membuat beda itu wisatawan yang datang ke sini bisa langsung meminum teh sambil melihat view perkebunan teh. Dan tehnya ini langsung dipetik dari kebun teh ini. Oh, langsung petik di sini? Iya, itu dia keunikannya. Tentunya teh yang disajikan merupakan daun teh dengan kualitas terbaik. Mala mengajak saya untuk melihat lebih dekat perkebunan teh Malino Highlands. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut menjadikan Malino sebagai salah satu daerah penghasil daun teh terbaik di Indonesia. Halo Ibu, siapa namanya Ibu? Yuli, Clara Ibu. Ini lagi musim panen kah? Iya, lagi musim panen. Ini boleh dipetik? Iya, boleh. Cara pilih pucuk teh terbaik itu gimana Ibu bedanya? Yang ini, Oh, justru yang kecil ya Bu ya? yang ada pucuknya. Ini jenis daun teh apa? Ini E025. Eh, hitam. 025, teh Iya, hitam. iya. Oh, black tea, ini black tea. Emang ada jenis apa aja sih Bu kalau di Ada daun teh? teh putih, ada teh hijau. Teh putih, teh hijau. Nah, Iya. cara bedainnya gimana Ibu? Ini kalau ini 025 kan ini agak ada kuning-kuningnya. Kalau teh hijau agak hijau. Kalau teh putih baru ada bulu, kayak ada bulu-bulunya itu. Kalau teh putih. Dataran tinggi Kabupaten Kendal menawarkan pesona alam yang menarik perhatian pelancong. Kebun teh Medini di Kecamatan Limbangan menjadi lokasi pertama yang saya datangi nih travelers. Berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut.
Tempat ini seperti berada di atas awan jika kabut menyelimuti dan berhembus melewati Gunung Ungaran. Kebun teh Madini dengan luas sekitar 276 hektar ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda loh travelers. Pengunjung yang datang biasa berkeliling di antara kebun teh. Bisa juga hanya sekedar berfoto karena pemandangan yang tak biasa. Tak jauh saya melihat seorang ibu yang sedang memetik pucuk daun teh secara manual. Halo Ibu. Ya, Bu ini mau tahu dong cara petik daun teh yang benar secara manual seperti apa? gini Mbak, petiknya cara P3. P3 itu apa? Ini kan ada daunnya 1, 2, 3. Tuh. Jadi Ini yang bagus, P3. Iya. Kenapa? Oh seperti ini nih ya Bu. Iya. Kenapa baik dan bagus ini? Kalau yang gitu kan jadi pilihan kualitas bagus Mbak. Kalau yang agak ke bawah lagi kan itu tua, namanya besok kualitas. Warna jadi semuanya natural. Nikmat deh. Kontur tanah yang berada di lereng Gunung Tangkuban Perahu membuat Ciater Subang menjadi salah satu pusat perkebunan teh di Indonesia. Sepanjang Jalan Raya Subang hingga Bandung, mata kita akan dihibur dengan hamparan tanaman teh yang hijau. Perkebunan teh di Ciater ini juga termasuk kebun teh bersejarah. Asalnya, perkebunan ini sudah dibangun sejak masa penjajahan Belanda, yakni pada tahun 1934. Nah, bukan hanya berjalan-jalan di kebun teh, saya juga mau berkunjung ke pabrik teh yang dikelola PT Perkebunan Nusantara 8. Saya diajak oleh Pak Egen untuk mengenal lebih dekat bagaimana sebetulnya teh Indonesia diproduksi hingga menjadi komoditi ekspor. Daun-daun teh yang sudah dipetik oleh para petani dipilah dengan mengambil daun kualitas terbaik di areal ini. Kemudian, daun teh akan melalui proses pengeringan, dipisahkan berdasarkan kualitas dan jenis produksinya, hingga menjadi daun teh siap ekspor. Akhirnya, sesi yang saya tunggu tiba juga. Tea tasting. Saat dimasukkan ke lubang hidung, jangan dulu dibuang. Kalau sudah masuk hidung mau dibuang silakan, mau ditelan silakan. Pahit di ujung lidah gitu ya Pak ya? Sepet. Ini yang daun muda. Nah, ini banyak jenisnya dari yang paling pahit, sepet, lalu juga ada aromanya yang kuat tapi ringan. Itu biasanya kalau Eropa, pasar Eropa tuh sukanya yang mana? Pasar Eropa biasanya rasa
Oh, lebih ke Sekarang rasa. rasa. Karena pemakai teh yang paling itu Eropa bukan. Pengguna teh yang kuat begitu. Pahit banget. Teh premium Indonesia ini banyak diminati oleh pasar Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Wisata edukasi semacam ini sebetulnya terbuka untuk umum. Jadi, siapapun bisa menjajal dan mengenal lebih dekat teh Indonesia. Menikmati teh lokal dengan cita rasa internasional. Mayoritas masyarakat Toba gemar bercocok tanam. Tanahnya yang subur membuat beragam buah dan sayur bertumbuh lebat di sini. Saya pun teringat bahwa Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jeruk. Setelah mencari informasi dari website dan sosial media, menarik juga kalau kali ini saya mencari tempat agrowisata di sini. Tibalah saya di agrowisata jeruk Batu Lamak yang ada di Desa Gurgur Aek Raja. Saya akan ditemani Ibu Junika Sianipar untuk berkeliling kebun buah-buahan. Aktivitas yang saya tunggu-tunggu nih, memetik jeruk. Ternyata memetik jeruk perlu dilakukan dengan teknik yang benar, agar kualitas buah bisa lebih tahan lama dan jaringan di ranting pohon tak lekas mati. Di agrowisata Batu Lamak ini kita bisa menemukan tumbuhan apa aja, Bu, selain jeruk? Kita juga ada nanam coklat, kopi, durian, mangga, kue ini, ya yang berbau buah-buahan. Nah, Bu, kalau di tengah masa pandemi seperti sekarang, mungkin jumlah wisatawan kan sedang menurun ya, Bu. Iya. Untuk penjualan jeruknya sendiri, Ibu biasanya promosi di mana? Saya udah jual di online, di Facebook, di media sosial gitu. Ya, puji Tuhan, teman-teman juga respect, banyak yang beli. Dalam satu hari itu saya bisa menjual sampai 300 kilo. Jadi lebih banyak juga yang mencari jeruk ya, Bu, jeruk dari Batu Lamak. Kalau soal pemandangan, tak perlu diragukan. Sambil mencicipi segarnya buah jeruk asli daerah ini, saya pun bisa bersantai untuk menikmati hijaunya hamparan perkebunan dan tentunya melayangkan pandangan pada Danau Toba yang terlihat dari sini. Tak heran saat mendengar Ibu Junika bercerita bahwa pengunjung bisa menghabiskan waktu di Batu Lamak dari pagi hingga sore hari. Kalau saya sih tentu betah berlama-lama di sini. Tak hanya kopi saja, hasil alam lainnya ialah jeruk pamero. Gampang sekali ternyata. Kami pun kembali ke Pijar Park untuk segera mencicipi buah yang telah saya petik. Jadi ini dia buah yang tadi kita petik. Mirip banget kayak jeruk Bali, tapi nggak ada bijinya. Coba ya. Manis. Nggak ada pahitnya. Manis, natural. Enak banget. Selanjutnya perjalanan saya dan Laskar Rempah Lada Putih menuju perkebunan lada di Desa Lintang. Jadi saat ini kita lagi perjalanan menuju perkebunan lada untuk melihat bagaimana proses penanamannya dan seperti apa sebenarnya biji lada tersebut untuk diproses. Lada merupakan komoditas yang dihasilkan oleh Belitung Timur. Kali ini saya dan Laskar Rempah pun berkesempatan ikut mencoba menanam lada bersama petani lokal. Pertama-tama,
kami menuangkan pupuk organik minimal 20 kg per lubang tanah dengan ukuran sekitar 40 x 40 cm dan kedalaman 50 cm. Kemudian campur dengan tanah yang telah digemburkan. Ya, kalau di dalam Bu, di dalam itu akar ini mau ke sini, makan ke sini. Kalau di atas kena panas 1 bulan mati. 1 bulan mati. Harus dalam lah ini. Harus dalam. Terdapat 6.000 tanaman atau rumput lada di Desa Lintang. Lada akan dipanen sekali dalam 1 tahun. Usia tanaman yang siap panen yang berusia di atas 3 tahun. Jadi usahakan dalam penimbunan bibit ini, usahakan di sini agak tinggi. Nah, jadi tujuannya untuk mencegah air menghindari supaya tidak tergenang di tengah. Nah, gitu tujuan. Selanjutnya apa, Pak? Disungkup tuh ditutupkan. Tutup untuk menghindari panas yang berkepanjangan. Gitu. Supaya bisa tumbuh dengan baik ya, Pak. Berarti bibit itu diambil dari pohon yang sudah jadi, dipotong di bagian apanya? Di bagian akar. 6-7 akar perakaran. Mengutip dari Historia, perjalanan tanaman lada di Belitung baru dikembangkan pada zaman Hindia Belanda dengan terapan tanam paksa. Mulanya, lada diperkenalkan oleh Demang Abang Ali Muhammad Ali di Pulau Bangka pada tahun 1860. Ia pun mendatangkan bibit lada dari Lingga, Kepulauan Riau. Hingga saat ini, Belitung masih memproduksi lada yang tersebar di berbagai tempat seperti di Desa Lintang ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.